gimana sih rasanya narkoba kayak gitu kan, dia penasaran, nyoba satu. Tapi Heeh, ujung-ujungnya yang kejadian di belakang buntutnya tuh banyak gitu loh. heeh. Sebenarnya kayak gitu tuh alibi. Kalau dia susah cari kerjaan, kenapa dia pakai narkoba? Itu bukannya malah mensusahkan diri sendiri. Halo Tanpa Bersua Squad, selamat datang di Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa. Hai, kita jumpa lagi di sini di episode ke-9, dan kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, yang pastinya nggak kalah keren sama yang kemarin. Ada yang tahu nggak sih dan penasaran, siapa ya tamu hari ini? Kalau kemarin kan tamunya Kak Hima tahun 2020. Sekarang siapa sih tamunya? Kalian ada yang penasaran nggak? Nah, jadi tamu kita kali ini itu namanya Kak Rifki selaku Duta Anti Narkoba Jatim tahun 2020. Halo Kak Rifki. Halo Adria. Halo Salam kenal teman-teman ya Kak Tanpa ya. Bersua Podcast, salam kenal juga. Oke Kak, jadi di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Nanda Skepatawati sebagai talent di Tanpa Bersua Podcast ini. Dan sebelumnya mau bilang makasih ya Kak, makasih udah mau ngeluangin waktunya untuk hadir di Tanpa Bersua Podcast pada hari ini. Ya, sama-sama. Jadi kalau saya sendiri sih merasa terhormat ya, maksudnya bisa diundang sama kalian buat jadi narasumber gitu sih. Iya Kak, kami juga sangat berterima kasih. Makasih banget udah sebagai duta gitu mau diundang di podcast kita. Ya, sama-sama saling berbagi ilmu kan. Iya Kak, saling berbagi ilmu itu bagus ya Kak ya, penting gitu. Penting juga. Oke, jadi mungkin biasanya kita kan sering dengar ya Kak kata-kata tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mesti kenalan dulu nih. Oke, mungkin di sini Kak Rifki bisa memperkenalkan dirinya dulu, silakan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tanpa Bersua Podcast. Kenalin, nama saya Rifki Batusadi Pratama. Saya Duta Anti Narkoba Jatim 2020. Gitu. Nah, terima kasih. Oke, wah, keren ya. Kita dapat tamu yang sebagai duta anti narkoba. Wow, keren. Gimana nih kabarnya Kak Rifki? Apalagi kita selama PPKM ini, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, harus benar-benar jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Imun sedang turun, kerjaan tambah banyak, terus tambahan pikiran kan tambah banyak, otomatis imun makin turun. Berjaga-jaga kesehatan. Ya Kak, apalagi sekarang tuh kita perlu banget untuk jaga imun, jaga makannya, terus kita kalau keluar pakai masker double gitu, terus juga kita harus jaga jarak. Apalagi sekarang kalau nggak penting-penting amat, mending nggak usah keluar ya kayaknya COVID tambah seru gitu. Apalagi PPKM kayak gini kan, daripada diusir sama Satpol PP, mending di rumah aja. Nah iya betul banget tuh Kak. Kemarin juga di tempat itu ada yang ngumpul kan, akhirnya dibubarin deh sama polisinya. Gara-gara ini, apa kayak berkerumun gitu? Iya, karena ngumpul-ngumpul itu. Dan selain jaga imun, kita udah sharing-sharing tadi, kita udah kenalan. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata Kak Rifki itu punya rekam jejak yang patut untuk diacungi jempol. Jadi ada beberapa cabang lomba yang Kak Rifki itu pernah menjadi Duta Anti Narkoba Jatim tahun 2020, Peragawan Terbaik Jatim, Best of the Best Karate se-Jawa Bali, juara 3 Nasional BKC Open Cup, dan juara 1 Karate Universitas Tribuana Tunggal Dewi. Betul ya Kak ya? Itu masih apa ya, zaman-zaman saya sekolah dulu sih, ya zaman SMK, SMA kayak gitu kan, masih kuat-kuatnya tulang. Kalau sekarang mah udah rapuh. Oke, tapi ini keren banget loh Kak, udah banyak banget. Oke, jadi kita lanjut aja ya Kak ya. Jadi pasti pendengar Tanpa Bersua nih heran, kenapa ya kok talentnya Duta Anti Narkoba gitu, bakal ngobrolin seputar narkoba emang ya? Nah, kayak teman-teman, jadi kita harus dengerin sampai akhir ya. Nah, kita pasti bakal banyak banget sharing-sharing yang bakal bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum
bertanya lebih ke Aski yang mau tanya, bukan kata sekarang apa sih? Kesibukan sehari-hari sih kerja. Misalnya saya juga kerja di sebuah kayak store gitu di daerah Gubeng sini. Terus kalau untuk job-job mungkin kan saya freelance model, jadi lebih kayak nanti job aja sih kalau kayak gitu. Terus selebihnya paling ya olahraga kalau ada waktu gitu, main game. Oh, jadi lebih sibuk bekerja sama freelance model itu tadi ya Kak ya? Kalau untuk kesibukan sehari-hari sih. Oke. Sekarang kita pertanyaannya lebih menjorok ke narkobanya nih Kak. Ada nggak sih pandangan Kak Rifki tentang kasus narkoba sebagai duta anti narkoba? Terlebih kayaknya kita sering lihat kan ya, apalagi berita tuh kayaknya ada aja artis yang terkena kasus narkoba. Padahal kita lihat mereka itu udah good looking, mereka udah punya uang, terus apa sih yang nggak mereka punya, tapi tetap aja mereka pengen nyobain narkoba. Nah, menurut kakak pandangan tentang orang yang pakai narkoba sebagai duta anti narkoba itu gimana? Silakan Kak. Kalau menurut pandanganku sendiri sih lebih kayak gini ya. Sekarang kan Indonesia lagi darurat narkoba. Lagi darurat narkoba itu artinya lagi digencar-gencarnya sama peredaran narkoba di Indonesia. Nah, bukan dari kalangan artis aja yang mungkin memakai narkoba, tapi semua kalangan itu bisa saja terkena dampak penggunaan narkoba. Nah, kenapa Kak yang di shoot terus itu artis-artis? Karena mungkin dari media sendiri itu lebih suka ke ya sesuatu yang berbahan orang ini terkenal, pasti orang ini bakal nonton, orang ini kena narkoba, otomatis yang ngelihat itu lebih banyak gitu. Beda dari orang-orang yang biasa yang memakai narkoba, media lebih menonjolkan ke artis-artis. Seperti kayak kasusnya Nia Ramadhani kemarin kan, itu sempat viral juga kan, dia udah cantik, udah good looking, kenapa sih masih pakai narkoba sama suaminya lagi kan. Jadi narkoba itu nggak pandang bulu sebenarnya, mau dia artis kayak mau dia penjabat, bahkan mau dia duta anti narkoba sekalipun, kalau udah terjangkit, nah itu yang susah. Dalam artian kenapa? Ada beberapa faktor juga yang bikin mereka terjangkit narkoba tersebut. Dari faktor-faktor tersebut kan yang bikin ada dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor kringkel pertemanan yang bahasa kerennya sekarang kan. Kalau nggak pakai narkoba nggak keren katanya kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang bikin semua orang bisa terjangkit narkoba itu dari situ gitu. Kalau pandangan saya sendiri dari duta anti narkoba Indonesia ini darurat narkoba dari 2000 berapa ya itu, 2003 kalau nggak salah, itu udah mulai ekstensinya itu dari tahun ke tahun, bukan makin cool down, tapi makin naik terus kasus-kasusnya itu juga makin naik terus. Kita lihat dari tahun 2018 ini ada 18 kasus sama 41 tersangka. 18 kasus itu pun baru terdata di BNNP Jatim. Jadi total kasusnya itu sampai 42 kasus selama 3 tahun, dari 2018 sampai 2021, dengan total 94 tersangka. Itu kan itu yang baru diketahui. Gimana kalau yang nggak diketahui kan, kayak gitu. Mungkin selebihnya kayak gitu pandangan saya menurut duta anti narkoba. Jadi sebenarnya orang itu kena narkoba bukan sekedar dia pengen coba-coba ya, tapi ada pengaruh dari lingkungan, terus juga mungkin dia butuh validasi dari orang, dia butuh ngerasa keren dengan menggunakan narkoba gitu. Nah, kenapa kebanyakan dari remaja yang terjangkit narkoba itu lebih kayak ke rasa ingin tahu. Di usia-usia yang dari 15 ke 18 itu kan
rasa ingin tahunya kan besar. Nah, itu yang rawan banget terjangkit narkoba. Dari rasa ingin tahunya dia, gimana sih rasanya narkoba kayak gitu kan, dia penasaran, coba deh, coba satu, oke, oh rasanya kayak gini, dia ketagihan lagi, ketika ada masalah dia larinya ke narkoba. Nah, dari situ remaja-remaja bisa terjangkit narkoba. Ya, wow, bener-bener kayak nggak pandang bulu ya Kak, mau dia masih Bener, Kak. kecil atau udah dewasa dia tetap bisa kena. Nah, tapi Kak, kadang tuh yang kena dipidana gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak cuman pemakainya aja nggak sih, kadang kurirnya kena, pengedarnya kena, bandarnya juga kena. Nah, tapi kan apa ya, kadang bisa merugikan gitu loh. Kadang kurir yang mungkin dia nggak tahu gitu kalau apa yang dia bawa tuh narkoba gitu, tapi dia tetap kena. Nah, menurut kakak gimana nih sama pihak-pihak yang menyalahgunakan narkoba ini tadi Kak? Nah, perlu diketahui ya Kak Askia, sorry Kak, pakai Mbak Askia. Sebenarnya pemakai itu tidak ada hukum pidana pemakai narkoba itu tidak ada. Jadi sebelum seseorang itu memasuki tahap terpidana, itu ada beberapa tahapan. Jadi ketika ada orang yang pemakai narkoba, itu dia bakalan dibawa ke BNN terdekat, BNNP atau BNNK kabupaten, buat di kayak rehabilitasi. Nggak kayak rehabilitasi sih, apa kayaknya kayak dicatat dia penggunanya seberapa. Nah, dari situ pihak rehabilitasi, pihak BNN menentukan orang ini bakalan direhabilitasi lebih lanjut atau ke tahanan. Makanya dari sini kenapa banyak kasus yang ketika ada seorang anak yang memakai narkoba, tapi malah orang tuanya itu nyembunyiin dengan ngasih dia narkoba terus-terusan, soalnya anaknya kan kecanduan. Kalau udah kecanduan kan otak itu udah gak sinkron sama badan kan, udah gak sinkron, jadi dia makin kecanduan, kamu gak jelas. Kasus-kasus kayak gitu tuh sering banyak ya. Jadi bukannya malah dibawa ke BNN, tapi disembunyiin terus dikasih narkoba. Soalnya dari pihak orang tua mungkin statementnya mikirnya dia kalau anaknya dibawa ke BNN pasti dipenjara. Sebenarnya itu tidak, itu benar-benar salah. Itu asumsi orang sendiri sih sebenarnya. Soalnya dari beberapa kasus di BNN itu kita ada tahap-tahapnya sebelum termasuk dia terpidana. Kalau beda lagi sama kayak kurir, terus bandar, pengedar, itu apa ya, kelasnya udah bukan apa ya namanya, bukan pemakai lagi, tapi udah benar-benar menyebarkan narkoba, itu kan harus terpidana kayak gitu. Soalnya dia nggak butuh rehabilitasi, tapi butuh kayak apa ya, biar jerah gitu, kayak gitu sih. Sebagai masyarakat awam juga baru tahu deh Kak kayak gitu, ternyata ada tahapannya ya. Ini ilmu baru sih. Ini ilmu baru sih. Kayak jadi aku pikir kalau misalkan dia itu udah konsumsi gitu kan ya, jadi dia bakal dapat mungkin penjara, mungkin dia didenda gitu. Jadi apa ya namanya, orang yang pakai narkoba adalah orang sakit. Kenapa kita sebutnya orang sakit? Soalnya dia lagi stres, mungkin akar permasalahannya dia nggak bisa nyelesain dengan cara instan, dia nyelesainnya dengan narkoba. Kan kita masukin dalam apa namanya, orang-orang yang sakit kan kayak gitu, bukan orang-orang yang melakukan tindak kriminal kan. Kalau orang yang melakukan tindak kriminal mungkin kayak pembunuhan, begal kayak gitu kan bisa terpidana kayak gitu. Memang ada tahap-tahapannya tersendiri sih. Ini ilmu baru sih Kak buat saya sebagai masyarakat awam, kan biasanya taunya tuh diberitain
dia pakai narkoba, nanti dia dapat di penjara gitu. Iya, Oke. banyak sih ya kayak gitu tuh sebenarnya lebih ke media sendiri yang membesar-besarkan, dalam artian biar kita semua bagus sih sebenarnya, biar kita semua takut gak pakai narkoba. Tapi yang negatifnya yaitu tadi yang saya jelasin, kasus-kasus yang seorang anak itu yang ditutupin orang tuanya, bukannya malah direhabilitasi tapi makin dikasih narkoba, bukan makin sembuh tapi makin gak karuan kan, kayak gitu. Padahal kalau misalkan dia punya pengetahuan yang cukup, dia bisa ya Kak membawa anaknya, jadi nggak ketergantungan atau kecanduan. Nah dari situ kan ini tugas kita semua, bukan tugas BNN, maksudnya bukan hanya tugas BNN, bukan hanya tugas duta, tapi tugas semua kalangan buat mensosialisasikan soal bahaya narkoba, soal statement yang mereka buat sendiri, asumsi yang mereka buat sendiri. Kita harus jelasin pelan-pelan, kita mensosialisasikan lewat media sosial, kan sekarang lebih gampang ya, kayak gitu. Iya sih benar Kak, jadi kalau misalkan cuma tugas BNN atau duta, kayaknya kemampuan untuk bisa mensosialisasikan tuh kecil ya Kak. Jadi kita tuh butuh bantuan orang banyak, jadi orang pada tahu. Betul. Oke, tadi kan Kakak sempat nyinggung ya, ada faktor-faktor kenapa sih seseorang itu mendekati narkoba, dari lingkungan, terus mungkin dia butuh validasi dari orang lain. Kenapa sih dari awalnya dia coba-coba terus akhirnya jadi kecanduan, itu gimana sih Kak? Kalau dilihat dari beberapa faktornya, pertama kan faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor dari diri sendiri itu yang penting. Terus faktor kringkel pertemanan. Nah, ketika ada seseorang yang di lingkungannya itu udah memakai narkoba semua, dia nggak mau kan otomatis dia berkumpul sama lingkungannya, teman-temannya di sekitar lingkungannya kayak gitu. Nah dari situ dia penasaran nih, gimana sih rasanya narkoba, nyobain dong gitu. Habis nyobain gini rasanya kok enak, terus dia nge-fly yang bikin efek relax di badan, terus habis itu dia ke situ lagi kayak setengah harinya nyobain lagi. Nah dari itu seseorang bisa di kecanduan ya Pak ya. Jadi kecanduannya kayak gitu. Nah kalau dari faktor keluarga, banyak sebenarnya kasus dari faktor keluarga, kayak keluarga yang lagi broken home misalnya nih, terus keluarga yang ada masalah, terus anaknya nggak keurus misalnya nih, kayak gitu. Nah itu juga jadi faktor kenapa seseorang bisa pakai narkoba kan. Soalnya sendiri faktor-faktor tersebut pengaruh juga di psikolog anak, di keluarganya berantem terus, dia tertekan, jadi kayak jiwaannya itu kok gini sih keluargaku, dia pengen sesuatu yang relax gitu, sesuatu yang bikin dia ngelupain semua yang masalahnya. Nah kayak gitu sih kalau untuk di faktor keluarga. Nah dari faktor diri sendiri itu juga penting, gimana caranya kita punya prinsip kuat, punya mindset pemikiran yang kuat bahwa narkoba itu salah gitu. Itu bukan cara baik buat nyelesain masalah, tapi sebenarnya itu cara instan yang menambah masalah kan gitu. Apalagi sekarang lebih kayak di kringkel pertemanan ya. Di kringkel pertemanan kayak kita nongkrong nih misalnya, habis itu ada satu orang yang makan narkoba. Nih coba ini aku bawa misalnya rokok. Gampangnya kan kalau cowok-cowok kan rokok ini cobain rokok, rasanya agak beda kok, enak, ngeplay, padahal di dalamnya itu bukan tembakau tapi ganja, diganti dengan ganja. Seseorang biasanya akan lebih kecanduan ke ganja daripada ke tembakau. Soalnya ganja sendiri ada beberapa zat yang bikin rileks badan, bikin pikiran jadi ngeplay. Nah
sekarang rokok udah rasanya, pakai rokok dia udah rasanya biasa aja, tapi pindah ke ganja biar lebih relax kayak gitu. Bahaya juga dari lingkup pertemanan, makanya dari diri sendiri harus benar-benar jaga, punya prinsip, punya mindset yang kuat bahwa narkoba itu salah. Intinya jaga diri sendirilah, belum mensosialisasikan ke orang lain. Kita harus membuktikan bahwa kita tolak narkoba dengan secara terang-terangan gitu. Iya sih Kak, tapi aku juga setuju sama yang Kakak bilang tadi, kalau lingkungan, diri sendiri dan keluarga itu tuh ibaratnya kayak faktor utama kenapa sih seseorang itu sampai bisa nyobain narkoba. Mungkin kalau menurut aku ya Kak, sebenarnya apapun yang terjadi di lingkungan kita, ujung-ujungnya itu tetap kita yang memutuskan gitu loh. Jadi kunci utama dari orang ini bisa terjun ke narkoba atau enggak itu sebenarnya dari mindsetnya diri sendiri. Jangan seperti yang tadi gitu kan, dia pengen merasa keren dengan mengkonsumsi narkoba, dia butuh validasi dari orang lain. Sebenarnya kalau misalkan dia punya mindset, apa yang aku lakukan ini menghancurkan masa depanku, aku pikir kayaknya dia nggak akan tertarik ya Kak untuk mencoba narkoba gitu. Karena untuk apa? Ini hanya untuk senang-senang sementara, tapi itu menghancurkan masa depannya dia gitu. Dan untuk lingkungan, kita memang nggak bisa merubah orang-orang di sekitar kita, tapi kan kita bisa merubah siapa aja sih yang bisa ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa lihat di pertemanan, jadi kita bisa nyari pertemanan tuh yang lebih positif lagi, yang lebih mempush kita untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Nah benar itu, pada intinya kan tetap pada diri kita sendiri. Gimana caranya kita buat menjaga diri kita, buat teguh pada prinsip kita sendiri dan kayak gitu. Untuk faktor-faktor lingkungan, faktor pertemanan sama faktor keluarga itu adalah sebenarnya lebih ke alibi ya, lebih ke gimana buat caranya pakai narkoba kayak gitu. Kayak kasusnya Nia Ramadhani. Kayak Nia Ramadhani sendiri kan kasusnya kayak Anji juga. Kenapa kok makan narkoba? Karena tekanan pekerjaan. Sebenarnya buat dirinya sendiri itu buat senang-senang, tapi buat alibinya di masa pandemi kayak gini, pekerjaan itu sulit, pekerjaan itu menjadi susah cari pekerjaan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh alibi. Kalau dia susah cari kerjaan, kenapa dia pakai narkoba? Itu sebenarnya malah mensusahkan diri sendiri. Tapi itu sebenarnya buat senang-senang kayak gitu. Padahal itu hal yang salah kan. Iya, itu kayak jadi pelarian sesaat nggak sih Kak? Jadi kayak dia cuma senang-senang doang, tapi ujung-ujungnya yang kejadian di belakang buntutnya itu banyak gitu loh. Terus nyalain karena pandemi kayak gini susah. Semua orang susah di masa pandemi kayak gini. Bukan cuma mereka doang kan. Dalam artian kenapa sih harus nyalain pandemi, harus nyalain lagi PPKM kayak gini? Semua orang juga ngerasain, tapi itu alibi yang nggak masuk akal kalau harus pakai narkoba kayak gitu. Oke, benar sih Kak. Kadang tuh kejadian suatu hal yang nggak ngenakin di kita malah dijadikan alibi ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih gimana caranya peran pemuda dalam menanggapi sekaligus pencegahan terhadap narkoba itu gimana Kak menurut Kakak? Pemuda yang jadi seperti yang saya katakan tadi kan, seperti aku katakan tadi bahwa peran buat pencegahan narkoba itu bukan hanya dari BNN atau kami Duta Anti Narkoba, tapi dari semua kalangan, termasuk ada beberapa gerakan juga kan di setiap kampus untuk duta-duta anti narkobanya. Ya kayak gitu kita sosialisasikan ke setiap kalangan-kalangan, terus ke setiap teman-teman dari duta juga kan beberapa kali sosialisasikan dari kita sendiri lewat sosial media, lewat event-event yang di model kayak gitu kan banyak nih anak-anak muda ya yang baru ABG lah kita nyebutnya, baru-baru ABG kita sosialisasikan di panggung, kita ini sebenarnya narkoba kayak gini kayak gitu. Nah
kita juga sempat turun langsung ke masyarakat buat jelasin efek dampak negatifnya narkoba juga, dari mulai pemakaian sampai kurir atau pengedar juga kayak gitu. Nah itu lebih kayak ke kita Duta Anti Narkoba adalah penggiat PNNP Jatim, yang dimana artinya itu lebih kayak ke supportingnya, ini loh anak muda yang berikut jadi peran bahwa stop narkoba kayak gitu. Jadi intinya semua kalangan lah buat stop narkoba, buat sosialisasikan narkoba. Oke, jadi kita selain butuh peran pemuda, kita juga butuh semua kalangan ya Kak untuk membantu supaya narkoba ini nggak makin tinggi kasusnya. Jangan makin naik terus deh, makin turun lah. Nah, sekarang kan apa ya, penjajah itu kan nggak perlu perang. Kita diserang pakai bahan-bahan kimia, kita diserang, nggak tahu juga ya ini corona termasuk penjajahan atau gimana juga buat melongsorin ekonomi kan, mungkin statement atau asumsi kita kayak gitu sebagai orang awam. Terus salah satunya juga narkoba pengen termasuk penjajahan kalau menurut saya sendiri, termasuk penjajahan buat ngerusak anak-anak mudanya, buat ngerusak generasi baru yang bisa membangun Indonesia kayak gitu. Makanya dari kita sendiri, gimana sih caranya buat jaga Indonesia, buat jaga negara kita biar nggak dijajah dengan cara sedikit kecilnya, tidak memakai narkoba kayak gitu. Ya bener sih Kak, kadang aku juga pernah baca gitu, sebenarnya kita bukan dijajah dari kita angkat senjata, tapi kita dijajahnya dari pemudanya dulu gitu yang diserang, karena pemuda itu kan ibaratnya kayak tombak perubahan ya, ujung tombak perubahan gitu. Jadi kalau misalkan pemudanya udah rusak duluan, ya gimana mau maju gitu kan ya. Kalau pemudanya teler semua, nah Indonesia mau maju masa teler-teler gini kan ya nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Iya. Jadi kayak logikanya kayak gitu. Oke, jadi kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku sebenarnya pengen nanya pendapat singkat aja sih dari kakak. Pendapat kakak menurut eksistensi narkoba yang selama 76 tahun setelah kemerdekaan Indonesia ini, menurut kakak gimana? Eksistensi ya? Iya Kak. Bukan makin cool down tapi makin eksis, kayak kata saya tadi kan. Kalau ngelihat dari beberapa data-data yang tertera, tiap tahun itu kasus-kasus narkoba makin banyak, terus kasus-kasus penggunaan sabu, ganja itu makin merajalela. Tersangkanya juga bukan orang-orang yang benar-benar kayak geng atau mafia, tapi orang-orang awam yang mungkin terhimpit kebutuhan ekonomi. Dia mau nggak mau jadi kayak kurir, terus pengedar kayak gitu. Nah, gimana sih kayak peranan kita buat menjaga biar ekonomi tetap stabil kayak gitu kan, sebenarnya hal-hal yang sulit ya buat kita, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jaga ekonomi biar stabil juga, mungkin itu sebenarnya alasan mereka buat jadi kurir, buat jadi pengedar. Beda lagi sama yang pemakai ya. Kalau pemakai itu mungkin ketika ada orang punya masalah gitu. Kayak gitu. Nah, eksistensinya dari 76 tahun setelah kemerdekaan, menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri, bukannya makin cool down tapi makin eksis. Jadi selama ada permintaan pasti selalu ada penawaran. Nah, bukannya selama 76 tahun ini penekanan permintaan narkoba semakin menurun tapi semakin tinggi, otomatis penawaran pun semakin banyak buat narkoba. Nah, kayak gitu. Oke.
Jadi supply and demand di sini main ya Kak ya. Ada permintaan ya, jadi ada penawaran juga. Nah, Oke. Terakhir nih Kak, closing statement Kakak tentang narkoba. Silakan Kak. Kalau saya sih lebih ke ini ya. Kita semua harus war on drugs. Jadi perang melawan narkoba. Kita sebenarnya anak-anak yang muda yang punya banyak bakat, punya banyak kreativitas. Kenapa sih harus merusak diri sendiri dengan hal-hal yang negatif kayak gitu? Kita punya banyak hobi, kita punya banyak impian, kita punya banyak orang yang perlu dibahagiakan kan. Kenapa harus merusak diri sendiri buat kesenangan saat kayak gitu? Oke, ini closing statement yang bagus ya. Kenapa kita harus merusak diri sendiri padahal ada orang yang perlu kita bahagiakan gitu. Nah, makasih banget ya Kak untuk closing statement-nya nih. Closing statement-nya bagus banget sih. Ini bisa jadi inspirasi dan jadi motivasi juga. Jangan merusak diri sendiri. Karena kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Ada orang tua, ada mungkin teman-teman yang dengan mereka tuh kita bisa bertumbuh jadi lebih baik. Tapi jangan merusak diri sendiri gitu. Nah, makanya ayo kita sebagai generasi milenial juga, sebagai pemuda Indonesia, jangan mau kalau kita dijajah kayak narkoba. Sudah cukup pandemi kayak gini kan, sudah selama 19, sudah banyak COVID-19 kayak gini, itu menyusahkan kita. Terus mari kita bangkit juga, mari kita bangun Indonesia bersama, karena ini adalah warisan nenek moyang kita. Kita harus benar-benar jaga amanah maka mereka. Mari kita stop dengan narkoba, war on drugs. Oke, wah keren banget nih, war on drugs gitu. Benar. Oke Kak, mungkin udah sekian selesai ya Kak ya, udah sekian dulu dari pertanyaan-pertanyaan, dan makasih juga buat Kakak udah jawab. Nah jadi gini Kak, kan bentar lagi nih Indonesia ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Mungkin kita bisa ngucapin Dirgahayu untuk Indonesia Kak. Gimana nih, mau kata-katanya gimana nih? Kita janjian dulu. Mungkin kita kata-katanya singkat aja kali ya Kak. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Boleh. Oke. Nih saya udah kirim Gimana chat. kata-katanya? Oke, bentar saya lihat. Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Indonesia merdeka. Gitu. Berarti ngomongnya bareng. Ya. Atau gimana maunya? Apa Dirgahayu Indonesia ke-76 terus kita ngomong semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi, terus kita di Indonesia merdeka kita bareng-bareng. Gimana kalau kayak gitu? Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Indonesia merdeka. Ya udahlah ya. Enggak barengan ya, udah enggak apa-apa lah. Oke Kak, jadi sebelum kita tutup deh, mungkin kita bisa ngejargon dulu ya Kak ya. Jadi di Tanpa Bersua Podcast itu kita ada jargon, Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Nah ini kita ngomongnya gantian lagi nih Kak. Jadi nanti saya duluan ngomong Tanpa Bersua Podcast, nanti Kakak sautin bersua dengan rasa. Nanti saya akan jawab lagi berubah penuh asa. Boleh. Oke. Jadi Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Oke. Wah, akhirnya selesai juga ya Kak ya. Dari tadi kita udah jalan berapa lama nih? dari jam 9 setengah ya? jam lebih ya. Udah setengah jam lebih. Enggak deh. Belum lagi nunggunya ya nggak sih? Iya, belum lagi nunggunya. Ya Allah. Oke, jadi mungkin kita cukupkan sampai hari ini. Semoga untuk pendengar Tanpa Bersua Podcast dapat insight baru, dapat ilmu baru dari podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk episode ke-9 ini, dan jangan lupa komen ya. Dan terima kasih telah setia mendengarkan Tanpa Bersua Podcast. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.